yeah. Perkenalkan, nama saya Alvin Alben dan saya dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pola hereditas Mendel. Yang pertama ada hukum Mendel 1, yang kedua ada hukum Mendel 2, dan yang ketiga ada penyimpangan semu. Nah, yang pertama ada hukum 1 Mendel, yaitu setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Nah, yang kedua ada hukum 2 Mendel, yaitu setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Yang pertama ada persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Maksudnya adalah pada persilangan ini kita hanya memperhatikan satu sifat saja, seperti warna bunga. Nah, pada persilangan monohibrid berlaku hukum Mendel 1, karena pada saat pembentukan gamet kedua atau G2, gen di dalam alel yang sebelumnya berpasangan akan mengalami pemisahan secara bebas dalam dua sel anak gamet. Secara bebas di sini maksudnya adalah pemisahan kedua gen tersebut tidak dipengaruhi atau mempengaruhi pasangan gen yang lainnya. Mendel melakukan persilangan monohibrid dengan satu sifat yang menunjukkan sifat dominasi yang muncul secara penuh dan sifat dominasi yang tidak muncul secara penuh atau intermediate. Nah, lalu ada kasus dominasi penuh. Persilangan pada kasus dominasi penuh akan terjadi apabila sifat gen yang satu lebih kuat dibandingkan dengan sifat gen lainnya. Akibatnya, sifat gen yang lebih kuat itu dapat menutupi sifat gen yang lemah. Dalam hal ini, gen memiliki sifat yang kuat, disebut gen dominan, dan gen yang memiliki sifat yang lemah itu disebut dengan gen resesif. Nah, di sini ada gambar contoh hukum Mendel 1, yaitu persilangan antara bunga mawar merah dengan bunga mawar putih dengan gen bersifat dominan penuh terhadap M. Kemudian persilangan sampai mendapatkan F2. Penyelesaiannya yaitu berdasarkan hasil F2 kita dapat tahu kalau perbandingan fenotipnya adalah 3:1 atau 3 sifat merah banding 1 sifat putih. Sedangkan untuk perbandingan genotipnya diperoleh M besar banding M besar M kecil banding M kecil M kecil, yaitu sama dengan 1:2:1. Lalu yang kedua yaitu ada kasus dominansi tidak penuh atau intermediate, yaitu persilangan pada kasus intermediate terjadi apabila sifat dari kedua gen sama-sama kuat. Jadi tidak ada gen yang bersifat dominan atau resesif. Nah, kemudian ada persilangan di hibrid. Pada persilangan di hibrid berlaku hukum 2 Mendel, karena pada saat pembentukan F2, gen di dalam gamet yang tadinya mengalami pemisahan kemudian akan bergabung secara bebas. Penggabungan secara bebas ini maksudnya adalah gen yang satu dapat secara bebas bergabung dengan gen yang lainnya tanpa adanya syarat tertentu. Lalu ada contoh hukum Mendel 2, yaitu persilangan antara biji bulat kuning atau BBKK besar dengan biji kisut hijau BBKK kecil. Biji bulat atau B besar dominan terhadap biji kisut B kecil, dan
Dan warna kuning K besar dominan terhadap warna hijau K kecil. Kemudian lakukan sampai mendapat F2. Penyelesaiannya yaitu sehingga akan diperoleh F2 sama dengan bulat kuning, bulat hijau, kisut kuning, kisut hijau. Untuk perbandingan fenotipnya adalah sebagai berikut. Perbandingan fenotip sama dengan bulat kuning banding bulat hijau banding kisut kuning banding kisut hijau sama dengan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Kemudian materi yang ketiga yaitu penyimpangan semu. Nah, di sini penyimpangan semu itu ada 5. Salah satunya yaitu komplementer. Penyimpangan semu hukum Mendel yang terakhir adalah komplementer. Komplementer adalah interaksi antar gen dominan dengan sifat yang berbeda yang saling melengkapi sehingga memunculkan fenotip tertentu. Apabila salah satu gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksud pun tidak akan muncul. Contohnya yaitu komplementer dapat ditemukan pada kasus persilangan bunga Lathyrus odoratus yang terdiri dari gen C besar yaitu membentuk pigmen warna, C kecil yaitu tidak membentuk pigmen warna, P besar yaitu membentuk enzim pengaktif, P kecil yaitu tidak membentuk enzim pengaktif. Sekian penjelasan mengenai hukum Mendel. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Selamat siang.